Setan adalah sifat untuk jin atau manusia yang berperilaku jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan Allah, dan semacamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bahwa yang dimaksud dengan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Dinamakan setan berasal dari akar kata syatona yang artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Baik golongan manusia maupun golongan jin, sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia. Mempunyai keluarga, ada yang taat, dan ada juga yang ingkar. Mereka juga mempunyai tempat tinggal layaknya manusia. Sesuai sifat dan karakternya, setan cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis, tempat yang sepi, kuburan, pepohonan besar, lubang pembuangan air, tempat atau bangunan yang kosong, kamar mandi, tempat sampah, lautan, dan kandang binatang. Setan juga menyukai kamar-kamar di rumah yang dihuni oleh manusia. Dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Maksud hadis ini adalah apabila ada kamar kosong yang lama tidak diisi, maka setan akan menempatinya. Dan kamar-kamar yang kosong ini bagaikan magnet, mengundang setan untuk ditempati sebagai tempat tinggalnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu kembali lagi, maka hendaknya dia membersihkannya dengan mengibaskan ujung sarungnya 3 kali. Sebab dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sesudah dia tinggalkan. Dan kalau dia berbaring, hendaknya dia membaca doa. Dengan namamu Tuhanku, aku membaringkan pinggangku, dan dengan namamu aku meninggalkannya. Kalau engkau mencabut nyawaku, maka sayangilah ia. Dan kalau engkau memeliharanya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan sesungguhnya bukanlah makhluk. Setan adalah sifat yang ada pada diri makhluk dan tidak terbatas pada jenis makhluk jin saja. Manusia pun bisa dikategorikan sebagai setan apabila berperilaku sebagai setan. Seperti halnya perbuatan munafik, suka berkhianat, suka berbohong, dan perbuatan buruk lainnya. Setan berasal dari golongan jin dan dari golongan manusia yang mempunyai sifat dan kebiasaan jelek, seperti menghasut manusia agar keluar dari jalan yang lurus menuju kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 112. Setan masuk ke dalam jasad manusia dan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah, seperti nafsu syahwat, nafsu amarah atau emosi, nafsu serakah, iri, dengki, cemburu, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu mengalir dari tubuh manusia melalui jalan darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah
Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Namun sungguh sayang, tanpa rasa syukur, manusia yang sudah dibekali Allah dengan segala kesempurnaan, masih saja ada yang membangkang terhadap aturan Allah Jalla Jalaluh. Sifat inilah yang menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, setan mengalir dalam tubuh manusia untuk mempengaruhi manusia supaya berbuat zalim dan aniaya. Ketahuilah bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya dan menggiring manusia untuk mengerjakan perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Sofiyah binti Huyai, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Keduanya berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis Rasul bahwa sebenarnya pada aliran darah ada aliran setan yang menyertainya. Karena setan bisa masuk dan bersatu dengan manusia melewati aliran darahnya. Jika aliran darah itu menuju otak, maka setan juga bisa mengikuti aliran darah ke otak. Akibatnya, setan dan tentaranya akan mempengaruhi kinerja otak. Demikian juga jika aliran darah menuju ke jantung sebagai pompa utama, maka setan juga akan mengikuti alirannya ke jantung dan mempengaruhi kinerja jantung. Juga aliran darah ke seluruh tubuh kita. Artinya, setan bisa mengalir ke seluruh tubuh kita dan pada kondisi tertentu mampu menguasainya tanpa kita sadari. Jika sifat setan yang mendominasi sifat kita, maka tidak mungkin setan dari golongan jin akan mudah memasuki raga kita. Disinilah ketika pintu jin untuk memasuki tubuh manusia dan menambah sifat setan dalam diri kita. Na'udzubillah. Jika setan sudah menguasai seluruh sistem peredaran darah di tubuh kita, maka selanjutnya mereka akan menguasai sistem syaraf kita, dan pada akhirnya kita akan dikendalikan oleh mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 19. Maka sangat dianjurkan bagi setiap umat Islam sebelum memulai beraktivitas kita mengucapkan ta'awuz atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijaga dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa agar kita terbebas dari godaan dan rongrongan setan. A'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku temui dan aku khawatirkan menimpaku. Hadis riwayat Muslim. Rumah merupakan salah satu di antara karunia Allah Azza wa Jalla. Rumah sejatinya bukan hanya dibuat agar manusia terlindung dari segala cuaca, teriknya matahari, dinginnya angin dingin, serta hujan badai. Namun, rumah juga sepatutnya melindungi dari panasnya api neraka. Bagaimana bisa? Mari kita lihat, masih banyak umat Islam membangun rumah dengan menghabiskan miliaran rupiah,
dengan harapan rumah yang akan ditempatinya itu mendapatkan kenyamanan layaknya di sebuah hotel. Bahkan lebih nyaman daripada hotel. Misalnya saja untuk keamanan, rumah dijaga ketat dengan beberapa satpam, lengkap dengan anjing penjaga yang sangat besar. Dan untuk kenyamanan, diantaranya dengan memasang berbagai hiasan lukisan mewah di dinding. Padahal, dalam Islam justru dua hal seperti anjing dan lukisan makhluk sangat dilarang. Sebagaimana sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bila malaikat saja sudah tidak mau masuk, maka penggantinya bisa jadi setan dari golongan jin yang akan menyambanginya. Ada juga rumah mewah yang dijadikan sebagai tempat kemaksiatan. Pesta anak muda dengan minuman beralkohol, bir, dan perempuan bebas di sana-sini. Jika ada rumah seperti ini, maka setan sangat suka untuk tinggal di rumah tersebut. Inilah perbuatan yang sangat jelas bisa membuat manusia lupa dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Lupa sholat, lupa ibadah, dan lupa bahwa jin setan sudah di sampingnya. Rumah-rumah yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan selainnya. Bahkan untuk urusan kamar mandi saja, hati-hati. Jin setan suka sekali bersemayam di sini. Banyak di antara manusia yang mendesain kamar mandi dengan interior yang menarik. Ada juga yang memasukkan unsur alam seperti bebatuan dan tanaman hidup, baik dengan konsep yang minimalis sampai dengan tampilan yang mewah. Tujuannya hanya satu, supaya betah dan nyaman di kamar mandi. Pertanyaannya, mau berapa lama di dalam kamar mandi? Padahal, kalau kita sadari bahwa sebenarnya tempat buang air kecil dan buang air besar adalah salah satu tempat tinggalnya setan. Apakah kita mau berlama-lama dalam kamar mandi dengan jin setan yang menemani? Belum lagi bila kita lupa memperhatikan adab dan tata cara ketika akan masuk ke kamar mandi. Bahkan banyak di antara manusia masuk ke kamar mandi asal masuk tanpa adab kaki kiri dan membaca doa terlebih dahulu. Inilah Islam yang sangat detail memperhatikan kehidupan umatnya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk masuk dan keluar kamar mandi. Sesungguhnya, tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sedangkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika keluar dari WC adalah Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menceritakan tentang iblis yang meminta kepada Allah untuk diberikan tempat tinggal, sebagaimana Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal anak cucu Adam. Ya Allah, Engkau beri tempat tinggal di bumi bagi Adam dan keturunannya, maka berilah aku tempat-tempat juga. Kata iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC jamban. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan heran kalau setan menggoda manusia supaya berlama-lama di kamar mandi untuk menjadi temannya. Banyak godaan jin setan bagi manusia untuk berlama-lama di dalam kamar mandi, seperti dengan cara bernyanyi, menerima panggilan telepon, atau bekerja dan aktivitas internet di kamar mandi. Semuanya agar manusia betah bertamu di rumah setan. Kalau ada yang mengatakan bahwa ide brilian sering datang saat berada di kamar mandi, setan pasti bersorak.
Ini berarti ia berhasil meyakinkan manusia tersebut bahwa kamar mandi adalah tempat terbaik dan mencerahkan. Setan juga kadang tinggal di tempat atau rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman, karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan. Kita sering mendengar kalau ada orang bertapa atau melakukan semedi yang baik adalah di dalam goa. Mereka berkeyakinan jika seseorang melakukan ritual ini, maka akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kehidupannya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan hidupnya dijauhkan dari segala mara bahaya. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk perbuatan syirik. Sadar atau tidak perlu ke dalam gua untuk bersujud kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka tidak sadar bahwa jin-jin suka bersemayam dalam gua-gua yang gelap. Bisa jadi yang menghampiri mereka adalah golongan jin setan yang suka memberi janji akan ketenangan hidup selama mereka meminta bantuan kepada jin setan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau. Lalu kami cari-cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan engkau. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Setan juga biasanya menempati tempat-tempat yang kotor, seperti di tempat pembuangan sampah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setan ditemukan di tempat-tempat yang najis, seperti kamar mandi, tempat sampah, serta pekuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, permukaan bumi itu semuanya masjid, bisa dijadikan tempat untuk sholat, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Para setan menuntut manusia yang mau menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di tempat-tempat yang biasa ditempati oleh mereka, seperti pekuburan dan tempat kotor lainnya. Dan di sanalah setan turun mendatangi para tukang sihir. Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi konsumen. Sebagai tempat mencari rezeki yang halal, sebagai tempat silaturahmi lewat berdagang. Pasar juga membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun jangan salah, pasar adalah salah satu tempat favorit bagi tempat tinggal jin setan. Pasar yang tiap hari begitu ramai didatangi oleh manusia berbanding terbalik dengan masjid-masjid tempat ibadah dan sarana dunia akhirat. Masjid yang sudah biasa mengumandangkan azan 5 kali sehari cenderung sepi. Masjid hanya ramai ketika waktu sholat tiba, tepatnya ketika azan berkumandang. Sesekali ketika masjid diadakan kegiatan pengajian dan pelatihan ruqyah, di lain waktu tersebut masjid kembali sepi dari manusia. Bandingkan dengan pasar besar yang selalu ramai. Dalam ragam bentuk dan perkembangan zaman, pasar mempunyai ragam fisik. Pasar tradisional hanya aktif di pagi hari, sementara mal
atau sebutan untuk pasar modern selalu aktif tak kurang dari 12 jam sehari. Padahal kalau kita tahu, tak peduli bersih dan canggihnya pasar, tetaplah ia sebagai tempat tinggalnya setan. Apa pasalnya? Rasulullah menjelaskan dari Salman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya berkata, jangan sampai engkau jadi orang pertama yang masuk pasar bila engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya pasar, lantaran pasar itu yaitu tempat peperangan para setan, serta di sanalah ditancapkan benderanya. Pasar tempat hawa nafsu dunia mengambil alih kesadaran manusia. Tempat pintu setan keluar masuk, berdansa di antara kesadaran manusia. Seringkali kita dibujuk untuk membeli barang yang bisa jadi tidak kita butuhkan. Etalase sederet sepatu sport jenis terbaru, tas kulit jutaan rupiah untuk wanita seolah memanggil. Belum lagi tawaran diskon yang menggoda. Disinilah tempat setiap orang bertransaksi, baik dari sisi tawar-menawar maupun sistem pembayaran yang dipakai. Yang dikuatkan lagi dalam hadis yang lain bahwa pasar juga adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, serta tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Imam Muslim. Itulah pasar yang menjadi tempat kesukaan jin setan. Tempat selain pasar adalah lautan dan celah di bukit, seperti yang Rasulullah jelaskan. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun celah-celah yang ada di bukit sebagai tempat tinggal setan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Dia berkata, disebutkan bahwa itu adalah tempat tinggalnya jin. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa berlindung kepada Allah dari semua bentuk gangguan setan yang terkutuk. Adapun doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak 3 kali, tidak berbahaya baginya sengatan binatang berbisa pada malam itu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa menjaga diri kita dari tempat-tempat yang disukai setan. Janganlah kita berlama-lama di tempat seperti itu, karena bisa jadi bisikan setan masuk dalam diri kita. Untuk itu, marilah senantiasa berlindung kepada Allah ketika akan memasuki tempat-tempat yang menjadi tempat tinggalnya setan. Untuk itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa yang patut kita hafal. A'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku temui dan aku khawatirkan menimpaku. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.